Di pertandingan melawan I-Papers penampilan dari Megawati benar-benar luar biasa. Bagaimana tidak? Karena dirinya berhasil menyumbangkan 35 poin sekaligus menjadi top skor di pertandingan tersebut. Tentu saja poin yang dihasilkan oleh Mega kebanyakan berasal dari spek kerasnya. Jika kita perhatikan lebih detail, spek yang dilakukan pemain asal Indonesia tersebut terlihat lebih menukik tajam ke bawah, sehingga sangat sulit untuk dihentikan oleh para pemain I-Papers. Momen inilah yang akhirnya membuat bench Red Spark kaget melihat apa yang ditunjukkan oleh Megawati. Untuk itu inilah spek tajam dari Mega yang membuat pukulannya sangat sulit untuk dihentikan. Sebagai pemain yang diandalkan oleh Red Spark, Mega kembali menunjukkan kelasnya. Kali ini pemain berusia 25 tahun tersebut menunjukkan efektivitas serangannya di lapangan. Hasilnya di laga melawan I-Papers, tingkat kesuksesan serangan Mega mencapai 52%. Persentase yang dapat dikatakan sangat tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan para pemain I-Papers, perbandingannya sangat jomplang. Misalnya persentase kesuksesan dari Pak Jongah di laga melawan Red Spark, tingkat kesuksesan serangannya hanya mencapai 22,58%. Ternyata ada rahasia mengapa tingkat kesuksesan serangan Mega sangat tinggi. Rahasia yang dimaksud adalah timing yang tepat dan kecepatannya ketika melakukan spike. Dua faktor itulah yang membuat Mega dapat melakukan spike keras, serta menukik tajam di area permainan lawan. Apa yang dilakukan oleh Mega itu ternyata menarik perhatian dari staf Red Spark yang ada di bench. Bahkan ada salah satu pelatih yang terlihat kaget melihat spike dari Mega. Tak hanya staf pelatih, reaksi juga ditunjukkan oleh Lee Seon-weo. Pemain muda Red Spark itu sampai tepuk tangan ketika melihat spek mematikan dari Megatron. Kini dengan sumbangan 35 poin di laga melawan I-Papers, membuat Mega secara total telah menyumbangkan 764 poin untuk Red Spark di musim ini. Jumlah yang membuat Mega berada di posisi ketiga top skor, sementara di bawah Giselle Silva dan Victoria Dancak. Tentu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Apalagi status Mega adalah pemain kuota Asia. Tapi meski sebagai pemain kuota Asia dirinya mampu bersaing dengan pemain asing foreign. Usai dipastikan lolos ke babak playoff, kini Mission Yem Hyeseon dan kawan-kawan ialah membawa Red Spark meraih gelar juara. Tapi untuk meraihnya tidaklah mudah, karena Red Spark akan melawan tim kuat Hyundai Hill State di babak playoff, dan jika menang mereka akan menghadapi sang juara babak reguler yakni Pink Speeders. Harapannya di musim ini Mega dapat memberikan yang terbaik serta mewujudkan cita-citanya untuk memberi 1 bintang untuk Red Spark. Suwon Hyundai ENC Hillstate mendapatkan sorotan tajam di mana mereka dianggap berada dalam kondisi buruk menjelang playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 mendekati ujungnya, tetapi rivalitas memperebutkan peringkat kedua klasemen masih bisa dibilang berjalan panas. Dua tim yaitu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai ENC Hillstate sama-sama menunjukkan konsistensinya saat keputusan menyimpan pemain inti dilakukan. Dinamika kembali terjadi tatkala Red Spark kembali merebut peringkat kedua klasemen, setelah menurunkan pemain inti mereka seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Kemenangan telak 3-0 atas Gwangju I-Papers Savings Bank membuat tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin itu menyamai poin Hillstate dengan 63 angka. Sehari sebelum Red Sparks meraih kemenangan tersebut, Hillstate justru mendapatkan hasil sebaliknya ketika bersuah Hwaseong IBK Altos di kandang sendiri. Tim juara bertahan musim lalu itu gagal mendapatkan poin walau menurunkan sejumlah pemain intinya seperti Yang Hyo-jin hingga Laetitia Moma Basoko. Hillstate tumbang di depan pendukung sendiri di Suwon Indoor Gymnasium, usai kalah dari IBK Altos dengan skor akhir 1-3. Usai pertandingan, Kang Sung Hyong sebagai juru taktik Hillstate dengan tegas menyebut bahwa permainan anak asuhnya dalam laga itu benar-benar buruk. Cedera yang dialami pevoli Thailand Wipawe Srithong benar-benar membawa dampak besar bagi Hillstate yang kini sering dikalahkan dengan mudah. Itu adalah pertandingan yang buruk, kata Kang Sung Hyong, dilansir bolasport.com dari laman The Spike.
Sorotan tajam juga diberikan oleh Kim Ho-chol sebagai pelatih IBK Altos di mana dia memberikan peringatan kepada semua tim yang lolos playoff termasuk Hillstatte. Bagi pria berusia 70 tahun tersebut, kunci keberhasilan menjalani fase playoff ini terletak pada pengelolaan pemain. Hal-hal seperti stamina dan kebugaran menjadi hal krusial. Tim-tim yang melaju ke babak playoff perlu waspada. Stamina para pemain adalah hal yang penting, kata Kim Ho-chol. Tapi bagaimana mereka menjaga ritme permainan juga penting. Penting untuk memanfaatkan jeda tetapi mereka tak boleh kehilangan itu, imbuhnya. Khusus untuk Hillstatte, Kim menilai cederanya Wipawe telah membuat tim ini berada dalam situasi yang sulit untuk tampil konsisten. Selain itu, pemain seperti Yang Hyo-jin dan Laetitia Momabasoko juga dipandang belum bisa mencapai performa terbaik. Saya pikir Hillstatte terguncang karena absennya Wipawe. Saya tidak dalam posisi untuk mengevaluasinya tapi saya bisa melihat permainan mereka, kata Kim. Yang Hyo-jin dan Moma belum berada dalam kondisi terbaik, tuturnya menambahkan. Salah satu media Korea Selatan The Spike juga ikut menyoroti performa minor yang sedang dialami oleh Hillstatte ini. Dalam sebuah artikel mereka, Hillstatte dianggap sedang berada dalam kondisi yang menyedihkan berkaca dari laga terakhir melawan IBK Altos. Hillstatte menunjukkan performa yang berantakan hari itu, sampai-sampai pelatih Kang Sung Hyong secara pribadi mengakuinya, tulis The Spike. Ini merupakan bencana bagi Hillstatte yang akan memasuki babak playoff. Mereka berjuang habis-habisan melawan IBK Altos yang relatif lemah, tetapi mereka menerima rapor buruk yang tak terduga dalam uji coba untuk playoff. Situasi yang sedang dialami Hillstatte ini bisa menjadi keuntungan bagi Red Spark jika mereka kembali mampu mematangkan para skuad yang ada. Berbeda dengan Hillstatte, Red Spark cukup solid menjalani laga terakhir mereka melawan iPepper dengan memadukan pemain inti dan cadangan. Megawati, Yeom Hyeseon, Pyo Sung-ju hingga Jung Ho yang membuat Red Sparks bermain bagus dalam mempersembahkan kemenangan. Rotasi Ko Hye-jin juga berhasil melalui tim B yang diturunkan seperti Park Hye-min, Jeon Da-bin hingga Lee Seon-woo. Ketiga pemain itu benar-benar memberikan kontribusi nyata seperti Park Hye-min di mana sentuhannya membawa Red Sparks menang di set pertama. Laga playoff Liga Voli Korea 2024-2025 sendiri akan digelar mulai tanggal 25 Maret mendatang.